Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Cahya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 5. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang muwaris. Nah, jadi apakah itu muwaris? Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Muwaris ialah ilmu yang berkaitan dengan pembagian warga warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Pada umumnya disebut dengan ilmu faraid, yang dimana ilmu ini ialah digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Tidak menunggu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Berikut ini ada soal yang sudah saya buat, langsung saja saya baca. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli warisnya, yaitu seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Maka harta yang ditinggalnya adalah sebesar 60 juta rupiah. Maka pembagiannya adalah, jadi dapat kita simpulkan soal di atas itu ahli warisnya tadi adalah seorang suami, maka kita tulis di sini seorang suami. Kita tahu seorang suami itu adalah mendapatkan bagian 1/4. Kenapa dapat 1/4? Dapat diketahui ini bilangannya tidak bisa diganti atau sifatnya itu mutlak. Jadi memang seorang suami itu memang harus dapat 1/4 dari pembagian hartanya tersebut. Lanjut kita ke ahli waris seorang ibu. Kemudian kita tulis di sini seorang ibu mendapatkan 1/6 bagian, ini sifatnya juga mutlak, tidak bisa diganti. Selanjutnya seorang anak laki-laki, dapat kita ketahui di soal ini seorang anak laki-laki. Jadi di sini yang dimaksud seorang anak laki-laki berarti itu satu ya. Berarti anak laki-laki ini memiliki bagian asabah. Apa itu asabah? Asabah ialah sisa pembagian dari seorang suami dan seorang ibu. Sisanya untuk siapa? Jadi sisanya ini untuk anak laki-lakinya. Yang terakhir itu ialah asal masalah atau yang disebut dengan KPK. KPK dari seorang suami dan seorang ibu. Jadi kita hitung KPK ini disebut dengan bilangan kelipatan. Maka kita cari bilangan kelipatan 6 tadi yaitu seorang ibu. Bilangan kelipatan ke-6 yaitu 6, 12, dan 18. Jadi bilangan kelipatan 4, kelipatan 4 ini adalah seorang suami. Maka kita cari kelipatan 4 dari seorang suami ialah 4, 8, dan 12. Apakah ini bisa diteruskan? Ini bisa diteruskan, tetapi tidak usah. Kenapa? Karena di sini kita sudah menemukan angka 12 yang sama. Jadi tidak perlu untuk menambahkannya lagi. Maka asal masalahnya itu ialah 12, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke langkah pertama. Nah, dalam langkah pertama ini syaratnya menuju langkah pertama ini ialah kita sudah bisa menentukan ahli warisnya itu siapa, kemudian berapa pembagiannya, dan berapa KPK atau yang disebut dengan asal masalah. Jadi kita tulis kembali ahli waris dan pembagiannya. Ahli waris yang pertama itu ialah suami. Dapat kita ketahui di sini kita mencari sihamnya. Jadi siham dari seorang suami itu ialah 1/4 tadi. Nah, 1/4 dikali 12. 12 ini adalah KPK asal masalah. Jadi 1 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari siham ibu. Siham ibu ini 1/6 dikali 12. 12 tadi KPK ya atau asal masalah yaitu sama dengan 2. Selanjutnya kita cari siham anak laki-laki, sisa. Apa yang sisa tadi? Sisa dari KPK. Kita tulis 12 dikurang siham suami 3 dikurang siham ibu 2 sama dengan 7. Nah, yang terakhir itu ialah
majmu siham. Majmu siham ini adalah jumlah. Jadi jumlah seorang suami itu 3, kita tulis 3, ditambah siham ibu 2, ditambah siham anak laki tadi 7, yaitu jumlahnya 12. Nah, dapat kita ketahui, saya garis bawahi bahwa majmu siham ini 12 ini harus sama dengan KPK. Jadi apabila memang sudah sama, asal masalahnya 12 dan majmu sihamnya 12, maka kita akan menuju langkah kedua. Pada langkah kedua ini sama saja pada langkah pertama, hanya saja kita membuat tabelnya. Jadi kita tulis kembali ahli waris, bagian, dan siham. Ahli warisnya suami, ibu, anak laki-laki, dan majmu siham. Bagiannya 1/4, 1/6, sisa. Sihamnya 3, 2, 7, dan di sini majmu sihamnya 12. Baiklah, selanjutnya kita menuju langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita menulis nominal harta. Jadi nominal harta yang ditinggalkan tadi sebesar 60 juta dibagi 12. Di mana dapat 12? Dapat 12 itu dari asal masalah KPK-nya tadi, atau ini majmu sihamnya 12. Nah, jadi 60 juta dibagi 12 yaitu 5 juta. Langsung saja kita tulis ahli waris yang pertama tadi adalah suami. Nah, suami tadi memiliki siham 3. 3 dikali nominal hartanya tadi sebesar 5 juta. Jadi kita tulis 5 juta Tiga dikali 5 juta sama dengan 15 juta. Selanjutnya, tadi ahli waris yang kedua itu adalah ibu. Siham ibu tadi 2 ya, 2. Kita tulis dikali dengan nominal hartanya yaitu 5 juta. Sama dengan 10 juta. Yang terakhir itu adalah anak laki-laki. Siham anak laki-laki tadi ialah 7. Kita tulis 7 dikali dengan nominal hartanya tadi 5 juta. Kita tulis 5 juta. 7 dikali 5 juta sama dengan 35 juta. Nah, terus apakah ini benar dengan hasil peninggalannya tadi sebesar 60 juta? Maka kita tambahi 15 juta ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 30 juta. Apakah itu benar 60 juta? Mari kita hitung. Kita tambah ya. Nolnya sama 3. 5 tambah 5 10 juta. Next 1. 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu hasilnya 6. Maka jawabannya 60 juta. Berarti ini adalah benar. Dapat kita simpulkan penguasaan bagian masing-masing ahli waris yang berhak itu ialah yang ditinggalkannya tadi, yaitu yang ditinggalkannya tadi adalah seorang suaminya, seorang ibu, dan seorang anak laki-lakinya. Kemudian pemahaman rumus. Nah, pemahaman rumus ini memang mutlak, tidak dapat diganti-ganti, atau ini memang sifatnya mutlak ya. Nah, jadi untuk keterampilan menghitung sini sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan waris.